Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan ilmu manajemen oleh saya Tinur Hidayah. Di sini saya menjelaskan lewat video. Semoga bermanfaat. Langsung saja ke materi sejarah perkembangan ilmu manajemen. Perkembangan peradaban manusia, ilmu terbagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu ilmu ekstata, yaitu ilmu yang mempelajari seluruh gejala yang hubungan erat dengan alam dan secara universal pasti dan sama. Contohnya yaitu ilmu fisika, kimia, dan biologi. Yang kedua yaitu ilmu sosial atau non-ekstata. Ini adalah ilmu yang mempelajari seluruh gejala manusia dan erat pada aspek kehidupan terjadi di masyarakat. Contohnya dari ekonomi, politik, psikologi, sosial, hukum, administrasi, dan lain-lain. Yang ketiga adalah ilmu humaniora, kumpulan pengetahuan yang erat hubungannya dengan seni, misalnya seni tari, lukis, sastra, dan seni suara. Ilmu manajemen sebagai ilmu pengetahuan mempunyai ciri sebagai berikut, yaitu 1. Kelompok manusia. Yang kedua adalah kerjasama dari kelompok tersebut, adanya kegiatan proses, dan adanya tujuan. Faktor yang dapat mempengaruhi kehidupan organisasi yaitu tekanan pemilik perusahaan, kemajuan teknologi, saingan baru, tuntutan dari masyarakat, kebijaksanaan pemerintah, pengaruh dunia internasional. Dari keterangan di atas tadi dapat disimpulkan manajemen adalah kerjasama dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan, dan mencapai tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Ada 3 aliran pemikiran manajemen, yaitu aliran klasik, aliran hubungan manusia, aliran manajemen modern. Nah, dari kesimpulan tersebut ada 3 manajemen organisasi yang membagi manajer menjadi 3 golongan berbeda, yaitu manajer lini pertama, manajer menengah, dan manajer puncak. Prinsip teori manajemen aliran klasik. Yang pertama yaitu Robert Owen. Owen lebih banyak memperhatikan pekerja, karena menurutnya investasi yang penting bagi manajer adalah sumber daya manusia. Selain memperbaiki kondisi kerja, membuat prosedur untuk meningkatkan produktivitas, seperti penilaian kerja dan bersaing secara terbuka. Yang kedua, Charles Babbage. Charles Babbage seorang guru besar matematika yang tertarik pada usaha penilaian efisiensi pada personel suatu pabrik dengan menerapkan prinsip ilmiah agar terwujud peningkatan produktivitas dan penurunan biaya. Yang ketiga adalah Frederick W. Taylor. Frederick W. Taylor dikenal manajemen ilmiah dalam meningkatkan produktivitas. Henry L. Gann. Sumbangan Henry L. Gann terkenal dalam sistem bonus harian dan bonus ekstra untuk para mandor. Beliau memperkenalkan sistem charting yang dikeluarkan Gann chart. Yang kelima adalah D. Gilbert. Frank D. Gilbert dan Lillian Gilbert, suami istri ini, mempelajari masalah gerak dan kelelahan, juga tertarik dengan usaha membantu pekerja menampilkan potensial secara penuh sebagai makhluk sosial. Yang keenam adalah Henry Fayol. Henry Fayol mengarang buku General and Industrial Management pada 1916 dengan sebutan teori manajemen klasik yang sangat memperhatikan produktivitas pabrik dan pekerja. Teori peralihan dari teori organisasi klasik lanjut ke periode peralihan yang diwakili antara lain oleh 3 orang tokoh manajemen, yaitu Mary Parker Follett, Oliver Sheldon, Chester L. Bernard. Aliran hubungan manusia. Aliran ini memandang aliran klasik kurang lengkap karena terlihat kurang mampu mewujudkan efisiensi produksi yang sempurna, keharmonisan di tempat kerja. Manusia dalam sebuah organisasi tidak selalu mudah diramalkan perilakunya, oleh karena itu sering tidak rasional.
Oleh karena itu, para manajer perlu dibantu menghadapi manusia melalui antara lain ilmu sosiologi dan psikologi. Dari aliran hubungan manusia, kita dapat mempelajari dari Hugo Mustenberg. Bukunya yang berjudul Psikologi Industrial memberikan 3 cara meningkatkan produktivitas, yaitu menempatkan pekerja terbaik sesuai dengan bidang keahliannya. Yang kedua yaitu menciptakan tata kerja yang terbaik memenuhi syarat psikologi dan memaksimalkan produktivitas. Yang ketiga itu menggunakan psikologis agar memperoleh karyawan yang paling tepat dalam mendorong karyawannya. Yang kedua, Elton Mayo dalam meningkatkan produktivitas adalah sikap yang dimiliki oleh karyawan yang merasa manajer atasannya memberikan perhatian cukup terhadap kesejahteraan mereka yang dikenal dengan sebutan Hawthorne Effect. Selain itu juga ditemukan pengaruh kehidupan lingkungan sosial dalam kelompok yang lebih informal lebih besar pengaruhnya terhadap produktivitas. Yang ketiga, William Oggi. William Oggi dalam bukunya The Theory That How American Business Can Meet the Japanese Challenge memperkenalkan teori JET tahun 1981 untuk menggambarkan adaptasi Amerika atas perilaku organisasinya orang Jepang. Aliran manajemen modern. Kehadiran teknologi komputer membuat produser OER lebih diinformasikan menjadi aliran ilmu manajemen modern. Pengembangan model-model dalam memecahkan masalah-masalah manajemen yang kompleks. Adanya bantuan komputer membantu pemecahan masalah yang lebih besar dan rasional kepada para manajer dan membuat putusannya. Perkembangan teori manajemen. Ketiga aliran manajemen yang telah diuraikan di atas ternyata sampai sekarang terus berkembang. Aliran pengembangan manusia ilmu, aliran hubungan manusia dan ilmu manajemen memberikan pendekatan yang penting dalam meneliti, menganalisis, dan memecahkan masalah-masalah manajemen. Pada perkembangan teori manajemen terus berkembang hingga saat ini, yang dilihat ada 5 sisi. Yang pertama yaitu dominan, yaitu aliran muncul karena aliran lain. 2 yaitu divergensi, di mana ketiga aliran berkembang sendiri-sendiri tanpa memanfaatkan pandangan aliran lain. Ketiga adalah konvergensi, menampilkan aliran dalam satu bentuk sama sehingga batas antara aliran menjadi kabur. Yang keempat adalah sintesis, berupa perkembangan menyeluruh yang lebih bersifat integrasi dan aliran seperti yang kemudian tampil dalam pendekatan sistem dan kontingensi. Profilerasi yang kelima yaitu bentuk perkembangan teori manajemen dengan muncul teori-teori manajemen yang baru memusatkan perhatian kepada satu permasalahan tertentu. Dapat disimpulkan, adanya inovasi yang terus-menerus sebenarnya merupakan inisiatif dari individual dan interaksi dalam kelompok, sehingga perubahan terus terjadi merupakan hasil dari pengalaman, penyatuan, diskusi, dialog yang diciptakan pengetahuan baru. Terima kasih atas waktunya sudah mau menonton video presentasi yang terlalu buru-buru ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata yang terucap. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.